Sampurasun. Hari ini tim Ra kembali mengunjungi Gunung Tangkuban Perahu ya. Kegiatan rutin gitu. Seperti biasalah gitu, kita mau mengecek kondisi terbaru, terupdate, dan kita bisa lihat sendiri kondisinya kayak ginilah secara kasat mata ya. Tadi juga kita masing-masing sudah melakukan sesuatu lah. Mungkin tiap orang mendapatkan informasi yang berbeda atau nggak tahu lah begitu. Nah, kita tanya-tanyalah ke Kang Rocky nih, apa aja yang tadi pengalaman yang sudah didapatkan atau inputan apa aja yang diterima oleh beliau begitu. Mangga Kang. Mangga naon? Ya kali aja tadi ini dapat informasi apa gitulah, apa ada Jerpo gitu. Jerpo nanti urang gitu. Orang Jerpo. Iya, saya tegasin lagi ya bahwa Ra itu bukan sebuah kelompok yang ada ketuanya, yang ada pengikutnya, bukan. Ra itu kelompok orang-orang yang berkemampuan lalu bekerja sama gitu. Makanya pas datang ke sini nggak ada pengarahan apapun kan. Silahkan lakukan masing-masing karena kita masing-masing itu berdaulat atas diri masing-masing. Saya tidak mengarahkan apapun, tidak mengajarkan apapun lah kasarnya lah. Karena kita berdaulat atas diri masing-masing, silahkan digali dirinya masing-masing, silahkan ditemukan oleh masing-masing gitu. Lalu paling kita sharing kan gitu. Nah itulah Ra gitu. Harapan saya bedanya Ra dengan kelompok lain tuh begitu. Di sini kita belajar bersama, benar-benar belajar bersama. Kalian tidak ada harus dari kita yang kasarnya tema jadi murid atau jadi guru gitu, nggak ada lah. Guru kita mangere Kang Diki gitu kan. Sisanya ya kita mencoba mengaplikasikan apa-apa yang sudah kita tahu dari Kang Diki sesuai dengan jasa kita masing-masing. Nah gitu. Kalau misalkan ada yang nanya dikit-dikit, itu mah sifatnya ya sharing aja. Gitu. Itu kelompok kita ya. Itu basic pemikirannya begitu. Jadi semua orang harus berupaya keras membangun dirinya supaya nanti menjadi puzzle yang kuat. Kalau sama-sama kuat, nanti kerjasamanya jadi bagus. Kita nanya naon? Iya tadi. Iya tadi Kang Rocky kan yang datang pertama ke sini kan saya tadi telat dikit lah gitu, moto-moto dulu kan gitu. Nah kira-kira tadi Kang Rocky di sini dapat apa aja lah gitu, informasi atau apa gitu, barangkali. Kalau dapat apa nggak dapat apa-apa ya, karena memang kita kesini bukan mencari apa-apa. Kita kesini kan mencoba bersumbangsih aja, bersumbangsih. Yang jelas connect dulu kan, semua juga kan sama lah, pasti connect dulu. Terus setelah connect baru kita mencoba mengikuti apa yang secara insting kita bisa bahasakan sebagai komunikasi gitu ya, komunikasi dan seterusnya. Terus kalau nanyanya lebih spesifik mungkin saya bisa lebih jawab. Sak, lebih spesifik aja nanyanya. Oke. Apa Kang Rocky ketemu ini sesuatu di sini, sosok yang biasa Kang Rocky ketemu, itu Mbah Lembang? Oh iya. Tentang Mbah Lembang udah lama ya. Udah lama saya tidak ketemu dengan beliau. Udah lama lah, berapa bulan gitu nggak ketemu. Hari ini juga tidak ketemu.
Terakhir ketemu itu mungkin sebelum puasa lah. Sebulan sebelum puasa. Mungkin beliau sudah, kalau ini mah mungkin sudah percaya sama Pepi lah. Pepi udah paham yang inilah yang udah harus dilakukan. Jadi rek naon ditutur-tutur wae meureun gitu. Kasarnya gitu. Jadi ya udah wae gitu. Hari ini gitu. Hari ini begitu. yang lain. Nah itu Kang Aris, Kang ya, saya namanya teh. Arif, ada nanya naon ke Kang Rocky. Yang dilakukan di sini apa sih Kang? Iya, dari yuk. Setelah tadi kan katakan koneksi gitu. Ya kalau saya memang saya kan punya concern kepada pergerakan magma ya. Karena gunung berapi kan intinya di pergerakan magmanya. Magmanya itu apakah cek air sungai mah tinggi, sedang apa rendah lah gitu ya. Ya concernnya ke sana. Gitu. Jadi apa ya? Ya mengupayakan supaya orang-orang bisa tetap liburan. Gitulah. Enak banget ya. Kan kalau yang sebelum-sebelumnya kan si magma kan lagi meningkat tuh kan, aktivitas inner core kan lagi tinggi tuh. Nah kira-kira menurut Akang kalau sekarang tuh gimana tuh kondisinya? Iya, kabar terakhir kan anak Krakatau juga aktif ya. Maka sekarang juga lagi aktif kan anak Krakatau. Di sini juga tidak akan lepas dari itu karena yang namanya magma itu kan sejalur lah kemana-mana juga. Kalau tadi pas datang ke sini ada yang langsung memperhatikan mah, mungkin bisa dirasakan antara tadi dan sekarang gitu ya. Tentang kurang lebih si feel-nya itu. Ya mudah-mudahan sih walaupun kan gini ya, kondisi magma itu kan fluktuatif terus. Nggak bisa kita ngomong aman, dijamin besok aman, besoknya lagi nggak bisa. Tapi untuk sekarang mungkin ya orang-orang masih bisa liburan lah dengan baik gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya sih terus-terusan begitu ya. Ya memang begitulah masalah magma lah. Siapa tuh? Paling Apalagi apa tuh ya? Jadi atau apa sih tips atau apa ya gitu ya? Kalau kita misalnya mendatangi suatu tempat ya, contohnya ke sini lah, kira-kira apa sih yang mestinya dilakukan gitulah, bagusnya gitu. Pertama kalau tempat itu tempat wisata bayar. Bener nggak? Bayar. Kalau ke WC juga bayar. Itu pertama. Yang kedua memang ya tergantung orangnya ya. Tapi menurut saya siapapun orangnya, ikuti apa yang berlaku di tempat itulah. Ini pesannya universal ya. Ikuti apa yang berlaku di tempat itu. Kalau masalah apa yang berlaku kan tergantung kewaskitaannya masing-masing. Kan gitu. Sejauh mana dia bisa menangkap apa yang berlaku. Ikuti aja gitu. Sekarang tuh mulai nutup tuh. Lanjut. Nah, jadi ya kalau kita datang kemanapun, pertama kalau ajaran orang tua kita ulah digung, ulah sombong di tempat itu gitu. Sombong itu artinya ciptain ulah sompral gini kan. Maksudnya ulah sompral itu kan maksudnya kita mengikuti tempat itu, kita ngeblend dengan tempat itu. Ulah jadi individu yang ingin beda gitu ya.
Gitu, nggak usah lah, nggak usah kayak gitu. Nah, itu justru kunci kita untuk bisa lebih banyak mengetahui gitu. Itu sih yang paling penting kalau menurutku. Yang kedua, jangan buang sampah sembarangan. Iya. Sampahnya itu macam-macam tuh. Sampahnya macam-macam, ya kan, definisi macam-macam. Bisa sampah luar, bisa sampah dalam gitu ya. Sampah peradaban apalagi. Sampah nafsu birahi jangan. Jangan. Ya intinya itu sih. Kalau kita orang yang berakal, tentu kita harus memahami bahwa segala sesuatu itu ada tatanya, ada tata aturnya gitu. Jadi ya tinggal tangkap saja tata aturnya itu dan ikuti. Masalah yang ketangkep berapa ya balik lagi kepada kewaspadaan setiap individu itu. Nggak bisa ditataan di sini mah gini. Nah, itu mah kan saya cek batur benten deui gitu kan. Iya. Gitu sih. Sok atuh. Iya. Nanya apa lagi yang bagus. Kalau disuruh nanya bingung. Tukang Arif nanya, Kang Arif. Coba nanya. Naon eta? Nanya naon atuh? Enggak tahu. Naon we atuh? Enggak Kang, maksudnya flashback balik ke belakang. Pas pertama Akang kesini gimana Kang reaksi tempat ini gitu? Oh gitu. Iya. Pas pertama kesini reaksi tempat ini gimana gitu ya? Ya kieu. Nya dulu saya lupa sih ya, cuman ya kalau sekarang kan udah biasa. Ibarat mah jelema geus kenal gitunya. Jadi geus teu aneh, sudah tidak perlu ada pengenalan diri dan yang lain-lain. Ya kasarnya teh karena sudah kenal, ketemu ya langsung ngobrol, say hello ngobrol gitu, temu kangen nah gitulah. Kurang lebihnya begitulah, ini termasuk kabut-kabut ini gitu. Iya. Tadi mah kan enggak ada kabut. Ya memang ya mungkin karena anginnya lah ya. Anginnya apanya gitu. Anu puguh mah segalanya hirup. Gitu. Hidup itu bukan berarti hidup tiga orangnya. Gitu. Tapi hidup gitu. Semua itu hidup. Karena hidup semua ada tatanya, ada aturnya gitu. Kemudian semua juga ada sebab akibatnya dan lain-lain gitu loh. Gitu. Jadi dulu pas pertama kali saya kesini ya ada usaha dulu untuk apa? Untuk tune in lah kasarnya teh mah gitu. Untuk tune in mah Pepi juga bermeditasi di sana. Untuk bisa menyatu ya Pep ya. Bergimik ria. Pokoknya dulu mah luar biasa. Tapi kan ya itu karena udah makin kenal ya. Oke lah gitu. Nanyanya yang ini yang susah dijawab lah. Sok yang susah dijawab apa? Oh, itu sudah dijawab bro. Sekarang suka ngobrol apa Kang? Terus apa pesan untuk masyarakat luar gitu yang sudah tahu ataupun belum tahu gitu? Gitu. Gimana? Ngobrol apa? Obrolannya sih seputar tentang saya melihat dan bereaksi gitu. Melihat misalkan, oh Tiis pakai jaket, gitu. Iya gitu. Terus oh misalkan begitu saya begini. Gitu ngobrolnya begitu. Karena kan ngobrolnya tidak seperti orang suka ngegosip. Ini kan tidak ngegosip. Kalau kita ngobrol dengan alam itu kan maksudnya kita menangkap vibrasi dari kondisi, kemudian kita bereaksi dengan itu. Ya contohnya seperti ini, kabut, dingin ya pakai jaket. Lain buka baju pan, walaupun menang-menang wae kan sahanu geuleuh ningalin ge gitu. Tuh, terus apalagi tadi teh ngobrol sama? Pesan. Oh, pesan. Ada misalnya pesan dari Alam itu tumarimanya. Alam itu tumarima. Alam itu tidak memberi pesan pada siapa-siapa. Alam itu kumamarane. Itu yang benar ya alamnya. Alam itu ya sudah. Terserah kalian saya begini. Tapi kalau saya begini, kalian jangan begitu gitu. Misalkan kalau saya orang menetan solokan.
Solokan itu tidak protes, tidak bersihin saya dong, enggak. Tapi lamun saya banjir wayah nanya gitu. Tak lama gitu. Jadi iya, jadi tempat ini tidak punya keinginan apa-apa pada kita. Bebas, silahkan gitu. Mau dirawat jadi terawat, mau dirusak jadi rusak, gitu aja. Alam mah gitu. Dia tidak punya keinginan yang diajukan, kayak kita terlalu banyak proposal kan. Alam mah enggak. Dia mah buat dia mah ya hanya mengikuti alur aja. Dia tidak menyesal dengan rusak, dia tidak bahagia dengan terjaga gitu. Ya gitu aja deh, buat dia mah ya netral-netral aja, mau bagaimana juga. Emang dikira batu-batu yang hancur begini pada nangis-nangis gitu, udah enggak. Kan biasa aja. Terus batu yang masih gede pada legek gitu, itu biasa weh. Enggak gitu. Jadi mereka ya itu kepasrahan yang sebenarnya kayak gitu. Pasrah yang sebenarnya itu artinya siap mengikuti segala alurnya, segala aturannya. Batu gede dipecah jadi kecil, ya dia diam aja kan, pasrah aja kan. Dia mengikuti gitu loh. Nah, semua alam juga gitu. Cuman kalau banjir karena menet ya ulah protes oge gitu. Kan begitu alam mah. Jadi masalah pesan enggak, alam enggak pernah pesan apa-apa. Dia mah istuning menerima apapun perilaku manusia gitu. Nah, karena begitu justru kita yang harus lebih mawas. Gitu. Alam memberi tanda enggak? Dan enggak ada yang enggak ada tanda, enggak ada yang tidak bertanda, semua juga bertanda. Tapi jangan artikan juga tanda itu tuh sebagai protes, sebagai enggak, alam tuh enggak protes. Gitu. Itu tanda bahwa sebab yang ditimbulkan sudah akan menghasilkan akibat gitu. Gitu aja. Kayak misalkan orang ngegebugan batu, kalau udah punya krek retak berarti udah mau patah. Bukan batu nangis protes cirik, bukan gitu. Bukan begitu. Nah, jadi karena alam itu diam saja dalam arti tidak pernah mengajukan proposal, ya kita yang harus mawas melihat tandanya. Perilaku kita itu sudah akan mengakibatkan apa gitu. Itu karena alam tidak mengenal kecewa, tidak mengenal marah, tidak mengenal apa-apa. Dia mah netral-netral aja. Kan gitunya, meureun nya. Bener. Meureun eta. Jadi ya tempat di sini ya asik-asik aja dia. Slow gitu. Rek ngabledug ge slow. Ini ngabledug mah hal biasa kan, namanya gunung berapi atuh. Kan jadi hal biasa, kerja mah itu biasa mah. Akhirnya menurut gunung mah ngabledug teh. Ya biasa we, urang marek ngabledug kumaha urang gitu. Bohongan jelema ya di dieu gitu masalahna baneta. Bener tuh, kan sok maksa jelema mah. Hayang di dieu bari kalayan aman. Nya cek gunung mah ada urang mah da ngabledug mah da resiko jadi urang gitu. Gitulah. Paham nggak maksudnya ya? Jadi mungkin dulu saya atau siapapun juga, oh tempat ini inginnya begini itu sebenarnya adalah rasa kita yang menangkap situasi kemudian mengkomba atau menghubungkan dengan idealnya cek urang gitu. Padahal tempat itu sendiri ya biasa aja. Gitu meureun. Ya. Misalkan datang ke suatu tempat, wah tempat ini maunya nggak banyak orang gitu. Itu kan cek urang sebenarnya itu. Hasil dari menangkap apa yang terjadi di situ yang kita hubungkan dengan baik buruk yang versi kita. Baiknya tempat ini nggak banyak orang gitu kan, biar lestari, biar apa gitu. Alamnya sendiri ya asik-asik aja. Sugan alam jadi ngambekan gitu. Nah itu tapi balik lagi ya. Karena alam ini penuh dengan kepasrahan kepada hukum sebab akibat, kita yang harus mawas. Kita harus awas gitu. Nanti jangan sampai akibatnya dalam arti akibat yang terlahir dari sebab-sebab yang kita sebabkan itu malah merusak diri kita sendiri. Gitu. Jika didinya abong-abong kawah panas, ngelup endog di dia, ngelup indomie di dia, enggak lama-lama enggak bledug. Gitunya. Gitu tah. Jadi saya mau klarifikasi, hidupnya alam, bicaranya alam, koneksinya alam
itu jangan samakan dengan manusia. Jangan samakan yang manusia yang banyak proposal, yang banyak keinginan itu gitu loh ya. Itu jangan samakan. Karena benda alam semesta ini betul-betul lebih dekat mewarisi sifat unsur utama. Saya belum bisa menjelaskan apa itu unsur utama. Tapi ini lebih mewarisi sifat unsur utama daripada manusia yang di dalamnya ada egonya. Gitu. Sok nanya naon deh. Ya tuh. Ya tuh kalau gitu mah tuh. Orang geus elehan sok Ya bukan gitu, maksudnya belum ngesan itu ya. Maksudnya karena nggak ada pertanyaan lagi, nah sekarang malah di Kang Rocky apa pesan-pesan untuk kita semua gitu. Pesan-pesan gini ya. Pertama, sebisa-bisa sing jadi jelema gitu. Udah orangnya can jadi jelema. Sebisa-bisa sing jadi jelema. Itu pertama. Anu kedua, kudu nyaho nah bet bisa jadi jelma gitu tah. Kurang teh. Nah bet kudu aya jelma gitu. Nah bet kudu aya urang aya maraneh gitu ya. Dari mana itu? Proses awal, paling awal tuh bagaimana gitu. Biar kita tahu yang lebih tahu gitu. Jadi gini, apa-apa yang kita ketahui selama ini kan cenah gitu. Nah kumacarana sangkan cenah eta teh jadi teu cenah deui gitu. Dan ternyata mungkin setelah disaksikan teh rada beda jeung nu cenah teh gitu. Rada beda gitu nya. Bab naon wae ge gitu. Bab naon wae ge rada beda gitu. Karena kita harus maklum juga bahwa apa-apa yang disampaikan itu sudah terkolaborasikan dengan ego penyampai. Gitu kan ya? Baik itu ego secara rasa, secara kemampuan mengingat atau apapun. Jadi pasti tinggal di serangan gini rada benten gitu. Tah gitu. Walaupun apa yang kita saksikan itu bukanlah sumber hukum ya. Jangan dipakai menghukumi orang lain. Itu misalkan Akang udah pernah ke sini. Tong nyarekan kanu encan pernah ka dieu bari cenah gitu. Misalkan ada temen yang belum pernah ke Tangkuban Perahu tapi pernah ngedenger tentang Tangkuban Perahu gini. Apa yang Akang saksikan di sini jangan dijadikan untuk menghukumi pengetahuan orang itu. Biarin aja itu mah gitu. Makin kita tidak tertarik dengan pengetahuan orang lain itu makin bagus. Atau kita tertarik hanya sekedar untuk menambah referensi, itu juga makin bagus gitu. Masalah benar salah selain urusan orang lah gitu. Gitu. Yang jelas mah apa-apa yang sudah disaksikan nanti akan membentuk sudut pandang baru di diri kita itu. Membentuk sudut pandang baru yang lebih menyeluruh, nanti berbagai macam pertanyaan itu terjawab satu demi satu dengan bukti, dengan pemahaman yang oh pantesan bisa begitu, udah begini gitu loh ya. Seperti ini nih, ini benda luar angkasa kan, benda alam semesta, dia punya sifat, punya unsur, benar. Sifat dan unsurnya membuat dia punya kemampuan dan punya kecerdasan. Misal kieu takolkeun ka dieu tuh nyeri teu. Alhamdulillah. Itu karena sifat dia dan unsur dia. Dia punya kecerdasan untuk menyakiti. Gitu ya. Tapi ini misalkan kalau dicemplungin ke air, dia bagaimana? Tenggelam. Itu karena sifat dan unsur itulah kecerdasannya. Betul nggak? Betul. Jadi si benda ini dia terbatasi dan tidak terbatasi. Dia tidak terbatasinya bagaimana? Tidak terbatasi selama itu masih di dalam cakupan sifat dan unsurnya, tapi terbatasi oleh batasan sifat dan unsurnya. Paham nggak? Paham?
Nah, begitulah inti dari segala sumber pun sama seperti itu. Dia tidak terbatas, tapi dia juga terbatasi. Gitu. Dia tidak terbatas. Selama itu masih dalam sifat dan cakupan sifat dan unsurnya. Tapi dia akan terbatas pada saat itu sudah di luar sifat dan unsurnya. Begitu. Nah, tinggal sebesar apa cakupan keterbatasannya, sebesar apa cakupan ketidakterbatasannya, sangat tergantung kepada bendanya. Gitu kan? Makin benda itu punya unsur yang fleksibel, ya makin luas cakupan ketidakterbatasannya. Gitu. Jadi silahkan diterusin upaya latihannya sing malapah gedang ulah bosen. Nanti juga nyampe lah. Gitu. Oke, pertanyaan yang lain. Sok apa itu? Nah, nontonnya ada Caranya bingung, kita ngejawab lebih bingung. itu. Sok apa? Apa tuh ya? Ini Kang, sorry. Caranya terkoneksi dengan Tuhan tuh gimana sih? Versi Akang gitu. Ya. Banyak tahapannya. Tahapan pertama memang kita harus bisa terkoneksi dengan yang nyata dulu, tubuh lah. Tubuh, habis tubuh tuh bagian dalamnya, sistemnya, apanya semuanya. Nanti kita terkoneksi dengan lingkungan, dengan alam kesemestaan gitu ya. Nah, karena itu juga bagian dari kesemestaan, ya nanti bisa kita tarik. Kalau sudah ketemu baru bisa terkoneksi gitu. Lah bagaimana terkoneksi dengan yang belum diketahui itu gimana, saya mau nanya. Kan ngawang-ngawang, you ngerti? Terkoneksi erek nelpon nomor narik kumaha. Atau cek PK itu mah salah sambung. Wrong number. Tahu film PK? PK film India, tonton film PK. Jadi gitu. Bagaimana mau terkoneksi kalau kita tidak tahu? Itu bagaimana koneksinya gitu? Kan ngawur. Gitu loh. Jadi sok temui dulu dirinya, koneksi dengan dirinya seutuhnya ya, dari lahirnya, batinnya gitu, sistemnya, apanya segala macam. Setelah sukses di dirinya tuh keluar dirinya. Lingkungan paling kecil ya lingkungan ini. Terus yang lebih besar lagi planet dan seterusnya. Makanya kalau ada orang ngomong alam semesta, itu alam semesta yang mana? Alam semesta itu banyak sekali. Gitu itu alam, contoh lah. Semesta planet. Habis planet yang lebih besar ada galaksi. Bukan galaksi, tata surya. Lebih besar dari tata surya, galaksi. Lebih besar galaksi, universe. Lebih besar itu ada dulu. Jadi semesta yang mana? Gitu. Itu harus dijawab dulu. Koneksi dengan semesta. Semesta nu mana, Jang? Gitu. Kan gitu. Nanti di luar universe itu ada lagi. Ternyata ruang-ruang lagi. Yang lebih besar lagi. Gitu. Contoh kialah. Anggap aja planet itu debu. Debu menyatu menjadi galaksi. Galaksi nyatu menjadi universe. Universe nyatu menjadi multiverse. Multiverse nyatu menjadi gigaverse. Tapi kan tetap di sebuah ruang. Ada ruang lagi. Sampai di penghujung ruang yang saya sebut sebagai ruang hampa. Makanya kalau ada orang ngomong bersatu dengan alam, saya mau tanya, alam yang mana? Biar saya bisa puguh ngikutinnya gitu loh. Misalkan Pepi, Kang saya bersatu dengan alam yang mana Pep? Planet Kang, oh ya planet, kayak gini saya bisa ngikutin. Jangan sampai Pepi ngomong planet, saya kebayangnya yang mana gitu kan jadi beda gitu. Atau Pepi maksudnya ngomongnya tafsirnya alam semesta itu galaksi, saya mikirnya planet kan. Tos benten ya aturanan aja sajabana gitu. Makanya kudu jentre itu alam semesta mana? Gitu. Tadi teh naon nanya naon?
Ya gitu. Gitu. Jadi kebanyakan dari kita bermain-main dengan alam pikir kita sendiri. Kebanyakan dari kita, mungkin termasuk saya. Tapi kan bagaimana perjuangan kita membuktikan alam pikir kita itu yang jadi penting. Menjadi suatu hari itu terbukti, bukan hanya main pikir, tapi terbukti gitu. Dan keterbuktian itu hanya penting buat diri kita, tidak penting untuk siapapun. Makanya nggak usah dipublish. Nggak penting orang lain tahu apa yang sudah kita capai, itu nggak penting. Ngerti? Kecuali kalau ya sesama kita gitu kan, satu grup, satu tim yang saling bantu-membantu gitu. Tapi untuk dipublish itu nggak penting. Karena apa yang kamu capai itu hanya penting untuk dirimu saja. Itunya omat ya tetap. Terus ya itu sing sabar malapah gedang naeta. Kadang-kadang kita nggak sabar. Baru belajar ngelasain kepala udah nyari-nyari Tuhan di mana gitu. Terus kejauhan gitu ya. Terus nanya, "Kang, koneksi, pengen belajar koneksi Tuhan." Lah, kamu ngerasain jempol kamu aja belum beres sudah nanyain koneksi Tuhan. Dibimbing pun hese gitu. Gitu loh. Bukan apa-apa. Nanti pemaknaan itu menjadi berbeda. Orang yang sudah ketangguban perahu memaknai batu dengan orang yang belum ketangguban perahu memaknai kata batu itu jadi beda. Geureungan kieu pepi da geus pernah ketangguban perahu lamun di ditu loba batunya, nya sih loba batu, kapikirna batu bareureup karoneng, batu kayak gini. Tapi yang belum pernah ke sini mikir batu juga kumaha. Gitu loh. Nah, susahnya tuh di situ. Gitu. Jadi misalkan yang hanya pernah ke Gunung Batu, ngomong batu tebing, nggak akan kebayang tebing begini kan. Yang kebayangnya tebing Gunung Batu itu juga gitu. Tah itu pentingnya kita bersaksi tuh dan ngomong tuh biar nyambung tuh ya alam semesta nu mana gitu. Terus misalkan koneksi yang seperti apa gitu. Yang sering blending tuh yang kayak apa itu kan. Makanya saya sering nanya nu kumaha sih gitu. Biar saya bisa ngikutin gitu. Gitunya hari tahapan-tahapan sing sabar, malapah gedangna sing sabar. Sabar ya. Rek tahunan puluhan tahun itu masalah. Kang Pepi. Oh ini Kang, dulu kan sempat dijelasinnya sama Akang ada kejar po, ada kayak paka, terus ada yang di tengah. Nah ini saya mah nyambungin sama podcast, bukan membenturkan ya, menyamakan gitu sama almarhum Kang Diki kan. Di podcastnya ada tuh yang nanya, "Kang, saya mah pengen di tengah netral," katanya gitu. Oh iya ada caranya, mungkin Akang tahu caranya gimana. Soalnya gini Kang, kan kata Akang minimal untuk diri sendiri ya informasi ini. Terus saya coba informasikan yang dekat dulu ya ke istri gitu ya. Terus kata istri, katanya saya mau pengen di tengah katanya. Gimana caranya? Oh ya nanti ditanyain dulu kata saya gitu. Kenapa tayang di tengah? Nggak tahu. Justru yang saya tidak paham itu di tengah itu maknanya seperti apa? Maknanya katanya yang Kang Diki di podcast itu ya, bersatu katanya dengan semesta, jadi sudah tidak ada lagi misalnya kata Ya. Terlambat nggak jadi gede. Mun bayi mah mungkin bisa. Bayi ya. Orang-orang yang mungkin ya. Kan saya can pernah pae. Ya bayi atau orang-orang yang hidupnya benar-benar netral juga bayi gitunya teuing gitunya. Urang mah da geus kagok dieu jadi kayaknya geus sulit untuk di tengah mah. Ya. Ya gitulah. Karena kalau yang kemudian bersatu kembali dengan kesemestaan yang pernah saya saksikan gitu. Ya ada seorang yang pasien saya itu dia dari kecil lahir memang sudah cedera, otaknya sudah cedera. Akhirnya dia hidup sebagai bayi walaupun umurnya dewasa gitu. Tapi di kejiwaannya dia benar-benar menerima itu dengan baik gitu ya. Terus pada saat dia mati GR-nya saya gitu. Dia menyatu dengan kesemestaan, di delete gitu. Softwarenya hilang,
ya energinya balik deui ke semesta. Gitu ta. Berarti terlambatnya kan. Terlambat juga nama. Udah mah pinarakeun hungkul geus tong hayang di tengah-tengah lah. Gitu. Nya cobaan we heula. Gitu. Tapi ya gini deh kalau menurut saya mah ya. Nggak usah terlalu mikirin itulah, sing bener we hirup gitu. Justru kalau kita mikirin itu kan jadi teu bener. Yang tahu etefaka jadi etefaka teh jadi cita-cita. Bener nggak? Bener. Yang tahu Jervo pun jadi cita-cita. Embung juga gitu, embung jadi baladna. Tungtungna orang malah netral. Udahlah sekedar berlaku aja gitu. Berlaku aja. Kalau memang kamu harus marah, marah saja gitu. Kalau harus gele-gele weh. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau memang baru bisa begitu mah. Daripada kieu. Urang geuleuh tapi da mun urang geuleuh kan katinggalina ku batur goreng lingit teu geuleuh gitu. Itu lebih geuleuh deui itu. Udah kalau memang kita nggak suka bilang aja nggak suka gitu. Gitu aja dulu gitu. Belajar merdeka dulu deh gitu. Itu ya. Iya, merdeka dulu tapi jangan calutak gitu. Merdeka itu artinya kita hidup dengan bimbingan diri sendiri gitu loh. Tidak diatur-atur oleh siapapun. Gitu kan. Nah, jadi dari kemerdekaan gitu kita tuh akan terlatih untuk menghargai terutama diri seorang. Kalau kita paham bahwa saya ingin pendapat saya dihargai orang lain, kita akan menghargai pendapat orang lain. Karena ternyata penting juga penghargaan itu gitu kan. Misalkan gitunya. Jadi saya dengan Pepi dengan yang lain sering nanya ada kabar apa di grup itu, kabar apa di grup ini. Tujuannya pertama biar saya tidak ketinggalan info ya, karena kan saya tidak sempat mengawasi segala penjuru dunia gitu ya. Iya kan? Sok imah Pepi di Pasteur, imah saya di Bojong Soang. Nggak usah ngimplengin Pasteur, tinggal tanya Pepi di Pasteur ya non Pep kan gitunya. Nah itu kan gitu. Jadi katanya batur pengetahuannya sampai mana. Nanti kan saya bisa mengukur diri saya apakah saya harus lari untuk mengejar atau saya harus ya masih kumaha gitu. Karena kita juga nggak bisa lah terlalu ketinggalan mah gitu. Bukan untuk bersaing, ngapain bersaing? Dan tidak ada yang bersaing itu. Gitu tuh. Jadi untuk ke tengah-tengah gak usah dipikirin lah. Gitu mah lebih baik teh nyaho cek saya mah geus nyaho mah jadi ieu jadi kepikiran nyaho malah jadi netral kemerdekaan itu penting jadi biar dia membangun dirinya dengan kuasa dirinya bukan dengan kuasa kita karena inti juga begitu gitu memerdekakan kita kan nggak diatur-atur kan bebas kok serang bagaimana gitu. Ya kalau ada resikonya juga termasuk bagiannya gitu. Comot wayahna gitu. Ya kan gitu kan bener. Kita mau ke Tangkuban Perahu, ya udah resikonya mayarnya wayahna. Kan gitu. Nah, yuk kita seperti kita kalah loh sama batu saya bilang. Ini tuh lebih mirip loh dengan sifat si unsur asli. Kita mah enggak. Kita kebanyakan pikiran. Kalau ini kan dialungkeun gitu, sugan protes. Hanya nggak yang dialungkeun kanu batu deui, cing kanu taneuh ngeunaheun. Henteu gitu. Bener nggak? Kita mah nggak gitu. Ya, sok coba belajar begitu. Merdekakan diri kalian tuh dari keinginan macam-macam, hayang sakti, hayang ieu, hayang itu. Ngaruruwet sirah nu gitu mah. Sok hayang sakti Pepi latihan, 10 juta gebuk, cedug nyeri, anjing gagal lain. Kan gitu akhirnya mengecap dirinya gagal. Padahal dia udah berhasil latihan berjam-jam. Jadi sudahlah merdekakan dari segala macam, lakukan hanya sekedar saya ingin melakukan itu karena menurut saya itu yang terbaik dah gitu aja. Dalam hal apapun. Ya. Dalam hal apapun. Kalau emang kudu ngambeknya ngambek kok itu naon. Gitu. Sanggeusna minta hampura teh naon kan. Minta normalin lagi gitu ya. Sorry tadi saya ngambek, enggak masalah kan. Tapi daripada sebenarnya ngambek udah hayang katingali teu ngambek diteleg dan jero gitu ngagrundel lagi jadi munafik kan gitu. Tak gitulah.
merdekakan dulu dari segala macam, hanya sekedar berjalan sesuai dengan yang harus dijalani aja. Nggak usah ada rasa malu, rasa tidak malu, rasa sungkan, rasa tidak sungkan. Kalau sayang katakan saja, gitu. Iya, katakan saja kalau sayang. Masalah ditolak nyeri hati, ya itu derita lo, udah amat ngomong gitu. Kita terima ke dong, bener nggak? Gitu. Tapi ada jurusnya lelaki mah. Ya, kalau sayang katakan aja, kalau ditolak ngomong aja, dah saya mau bercanda gitu. Gitulah ya, ada tahapan-tahapan. Oh, apa lagi? Kalau nggak ada kita makan. Ya udahlah, Makan aja. makan aja lah. Ya udah. Ternyata pilihannya gampang kalau masalah makan lah ya. Ya itu yang utama. Nah, penutupan untuk kelas ini. Oh ya, ya begitulah guys, seputar perjalanan kita tadi kan, dari mulai pertama sampai sekarang, terus akhirnya kita di sini lagi santai-santai kan, jadi ngobrol sana sini, kesana kesini gitu, gitulah. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan ada ilmu yang bermanfaat yang bisa diambil lah, kayak gitu. Ya, untuk mempersingkat waktu kita tutup aja gitu lah. Sekian, sampurasun. Sudah. Tampes.